surplus neraca dagang pada bulan Januari yang diprediksi akan susut ini. Kira-kira seperti apa sih Anda melihatnya imbas dari larangan ekspor batubara di sepanjang bulan Januari lalu? Ya, memang batubara ini kan sebagai salah satu barang komoditas yang jadi andalan ekspor Indonesia selain CPO. Jadi ketika batubara ini kemudian ekspornya tertahan, itu pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekspor. Ketika pertumbuhan ekspor juga nanti akan ujung-ujungnya ya dampaknya ke neraca dagang gitu. Apalagi kalau misalnya secara persentase batu bara ini itu sampai bulan November itu sampai 12% terhadap ekspor Indonesia porsinya. Jadi memang ini cukup besar dampaknya dari pelarangan ekspor terhadap pundi-pundi uang yang diterima oleh Indonesia, terutama dari ekspor. Oke, dan ini sebetulnya sudah terlihat ya dari pergerakan harga batu bara secara global begitu ya, ketika harga batu bara juga tengah peak-peaknya, tengah tinggi-tingginya, dan di situ juga neraca dagang kita juga tengah bagus-bagusnya begitu ya laporannya. Nah, tapi ini menarik ya kalau kita lihat berarti potensi untuk nilai ekspor batu bara ini juga yang hilang cukup besar begitu ya. Tapi kira-kira ada tidak sih perhitungannya begitu, kira-kira akan ada berapa yang hilang dari potensi larangan ekspor batu bara di sepanjang bulan lalu? Ya memang kalau misalnya kita lihat dari batu bara ini kalau misalnya secara bulanan khususnya bulan Januari secara historis itu bisa sampai 3 miliar dolar gitu kan. Ini yang menjadi apa ya, mungkin Indonesia akan kehilangan devisa dari sana atas larangan batu bara ya kurang lebih 3 sampai 3,5 miliar dolar kalau misalnya dilihat secara historisnya. Gitu. Karena memang peran batu bara itu tadi yang sebagai andalan komoditas ekspor Indonesia. Selain CPO, selain itu ada beberapa ekspor, cuman secara persentase itu masih jauh di bawah batu bara. Oke, nah tadi berbicara terkait dengan ekspor komoditas lainnya begitu yang menarik juga kalau kita lihat tampaknya harga CPO juga terus tinggi ya di perdagangan secara global begitu. Apakah ini juga bisa menjadi substitusi begitu untuk batu bara karena kalau kita lihat ekspor kita terhadap dari produk CPO juga cukup oke begitu kan? Ya memang CPO walaupun sebagai andalan juga buat ekspor Indonesia, tapi kalau menurut saya pribadi ini nggak bisa gitu kemudian jadi barang substitusi batu bara. Kenapa? Karena kita ada tambahan konsumsi dalam negeri. CPO ini awalnya kan hanya untuk konsumsi minyak goreng, kemudian pembuatan sabun, deterjen, shampoo. Nah sekarang ada program B30 atau biomasa gitu. Nah ini yang kemudian akan menyerap produksi CPO Indonesia itu lebih banyak. Nah, jadi kemungkinan porsi ekspornya juga itu mungkin akan terkikis. Ditambah pembukaan lahan produksi CPO itu kan nggak bisa serta-merta dengan mudah gitu dibuka. Ada banyak halangan seperti misalnya cuaca, kemudian masalah lingkungan hidup gitu. Misalnya ada tekanan-tekanan bahkan dari internasional juga bilang kemarin Eropa juga berselisih paham gitu kan dengan Indonesia masalah CPO. Nah ini tantangan-tantangan untuk membuka lahan produksi CPO. Jadi menurut saya kemudian untuk mengganti batu bara ini nggak serta-merta bisa gitu karena itu tadi ada tambahan program B30 yang sebenarnya salah satu juga penyebab kenapa minyak goreng sekarang mulai langka gitu kan. Dari pasokannya kemudian menurun karena memang porsinya yang itu tadi terserap ke B30. Jadi menurut saya nggak bisa sih. Mungkin komoditas lain bisa, tapi bukan CPO. Oke, komoditas lain yang bisa ini apa nih menarik nih? Kalau ya kita lihat bahwa sekarang udah saatnya kita beralih ke green energy kan. Jadi ada nikel di sana, kemudian ada tembaga, kemudian ada timah. Nah, logam-logam industri ini yang kemudian sebenarnya bisa menjadi pengganti batu bara yang notabene sebagai bahan bakar fosil. Jadi kita udah nggak bisa mengandalkan bahan bakar fosil ke depannya. Kita bisa mengandalkan nikel. Dengan catatan nikel itu kemudian kita nggak ekspor dalam bentuk biji timah. Tapi kita olah, kita murnikan lagi supaya siap untuk digunakan sebagai baterai kendaraan listrik. Nah itu nilai jualnya itu tinggi dibanding misalnya kita ekspor biji timah. Jadi sebenarnya langkah Pak Jokowi dengan membatasi ekspor-ekspor logam-logaman terutama dalam bentuk biji itu sebenarnya udah tepat. Asal kemudian nanti pembangunan smelter kemudian jalan banyak dan biji-biji itu kemudian diolah menjadi barang siap jadi. Nah itu pengganti batu bara itu yang mungkin akan lebih jauh menguntungkan.